Datang ke sekolah tepat waktu merupakan salah satu hal yang menunjukkan kesiapan untuk belajar di sekolah. Menyiapkan kebutuhan sekolah dan sarapan juga salah satu perilaku yang baik yang menunjukkan kesiapan untuk belajar di sekolah. Ini adalah video layanan konseling kelompok dengan tema Yuk Manajemen Waktumu untuk mengatasi perilaku siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Perkenalkan, saya Khairunisa. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, Prodi Bimbingan dan Konseling di Universitas PGRI Mahadewa, Indonesia. Hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya di SMP Negeri 19 Kota Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Nisa seneng nih dari cara jawabnya aja udah kelihatan kalau masih bersemangat ya hari ini ya. Masih bersemangat, alhamdulillah. Oke, anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Orang tua di rumah sehat? Sehat, oke, alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita buka kegiatan ini dengan berdoa supaya kegiatan kita diberikan kelancaran. Nantinya apa yang akan kita lakukan akan bermanfaat untuk kita semua ya anak-anak ya. Bu Nisa minta satu orang untuk memimpin doa, silakan ada yang mau memimpin doa angkat tangan. Oke, dipersilakan. Sebelum mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk kelancaran kegiatan hari ini. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih ya nak ya. Oke, hari ini ada yang tahu nggak sih kita berkumpul di perpustakaan dengan kelompok kecil ini kita tuh mau ngapain sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Diskusi, ngobrol-ngobrol. Iya betul. Iya nak. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan yang namanya konseling kelompok ya. Sebelumnya sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum tahu. Waktu kelas 7 pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum pernah. Berarti ada yang sudah pernah tapi beberapa dari kalian belum pernah ya. Berarti ini new experience buat kalian ya, pengalaman baru ya buat kalian. Oke, Nak. Jadi sedikit Bu Nisa jelaskan tentang kegiatan kita hari ini ya. Jadi konseling kelompok itu adalah salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling ya. Jadi selain Bu Nisa masuk kelas untuk memberikan materi, untuk memberikan layanan klasikal, Bu Nisa sebagai guru BK juga ada yang namanya konseling kelompok. Jadi dalam konseling kelompok ini kita akan berdiskusi, kita akan membahas sebuah masalah ya. Tujuannya adalah nantinya kalian akan secara lebih leluasa mengungkapkan apa-apa yang jadi permasalahan kalian ya. Supaya apa? Supaya kalau misalnya ada masalah nanti sama-sama kita cari solusinya gitu ya. Nah, adapun yang harus sama-sama kita perhatikan dalam kegiatan hari ini yaitu yang pertama, kegiatan hari ini dilakukan atas dasar sukarela, tidak ada paksaan. Sebelumnya Bu Nisa mau tanya nih ya ke anak-anak, ada yang merasa terpaksa nggak mengikuti kegiatan hari ini? Nggak ada, secara sukarela ya datang ke sini ya, kayak alhamdulillah. Nah, nantinya apa? Nantinya kalau misalnya anak-anak datang ke sini mengikuti kegiatan kita hari ini secara sukarela, diharapkan anak-anak bisa bercerita mengenai permasalahannya secara lebih terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi, secara lebih lebih percaya diri mengungkapkan permasalahannya gitu ya. Nah, berbicara tentang masalah, nantinya yang akan kita bahas permasalahannya adalah masalah yang terkini nih, masalah yang baru-baru aja atau yang sedang kalian alami. Jadi bukan masalah tahun lalu atau masalah bulan lalu atau masalah waktu kalian kelas 7, "Bu, saya waktu kelas 7 diputusin sama pacar, Bu, saya merasa sedih." Nah, itu kan udah kelas 7 ya, sekarang kan kalian sudah kelas 8 ya. Jadi masalah yang akan kita bahas adalah masalah yang sedang kalian rasakan atau sedang kalian alami ya. Selanjutnya
apapun yang kalian bicarakan di sini akan kita rahasiakan bersama-sama ya nak ya. Jadi Bu Nisa minta apapun isi diskusi kita hari ini, apapun isi pembicaraan kita hari ini, kalian juga rahasiakan ya. Jadi tidak ada tuh setelah kita selesai konseling kelompok ini kalian menceritakan ke orang lain. Begitu juga Bu Nisa ya, karena guru BK itu adalah salah satu sikap profesionalnya itu adalah memiliki asas kerahasiaan. Jadi Bu Nisa juga pasti akan merahasiakan eh, apa-apa yang kita diskusikan. Nah, berbicara tentang kerahasiaan supaya di hati kalian tuh, bener nggak ya Bu Nisa nih merahasiakan atau enggak. Nah, Bu Nisa mau ada satu anak yang membacakan lembar persetujuan konseling kelompok ya. Nanti di lembar persetujuan konseling kelompok ini dibacakan satu orang, lalu ditandatangani oleh teman-teman yang lain. Apapun yang kalian tanda tangani tidak mempengaruhi nilai akademis kalian ya. Bu Nisa minta dari kalian ada satu siswa yang membacakan lembar persetujuan konseling kelompok. Ada yang bersedia, Nak? Oke, dipersilahkan. Lembar persetujuan kelompok. Dengan ini kami bersedia menerima, menyampaikan dan menyimpan segala sesuatu terkait kegiatan konseling kelompok hari ini. Segala sesuatu yang kami terima, sampaikan dan simak akan kami jaga kerahasiaannya. Terima kasih. Terima kasih anak ya. Nah, sudah bisa dilanjut ya. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan inti, kita kenalan dulu kali ya. Bu Nisa minta kalian menyebutkan nama lengkap, hobi, dan cita-cita. Nanti dimulai dari yang sebelah kanan Bu Nisa, nanti, bergiliran, nanti diakhiri yang ke sebelah kiri ya. Dimulai dari Bu Nisa ya. Halo semuanya, nama saya Khairunisa, hobi saya membaca buku, cita-cita saya menjadi guru BK. Oke, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imaniar Harunisa Ismandi. Hobi saya mendengarkan musik dan cita-cita saya adalah menjadi psikolog. Terima kasih. Hai semuanya, nama saya Muhammad Dafa Akbari. Hobi saya adalah membaca komik dan cita-cita saya adalah menjadi pengusaha yang sukses. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dava Bayaki Rambang. Hobi saya main bola, cita-cita saya ingin menjadi prajurit TNI. Menjadi prajurit TNI. Oke, next. Hai semua, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Ataraisa Budianto. Hobi saya membaca komik. Terus hobinya, cita-citanya nggak tahu cita-cita saya Apa ya cita-citanya Apa ya? ya? Apa cita-citanya Hafiz? Jadi pengusaha sukses aja deh. Oh, jadi bukan sukses ya. Oke, next. Halo, perkenalkan nama saya Zahra Fitri Anwar. Hobi saya voli. Cita-citanya jadi TNI AL. Jadi TNI AL. Oke, baik. Selanjutnya. Halo semuanya, nama saya Faiza Zulfah. Hobi saya berenang sama cita-cita saya mau jadi jaksa. Jadi apa? Jaksa. Oke, nice. Terima kasih ya. Jadi variatif ya cita-citanya ya. Ada yang mau jadi pengusaha, ada yang masih bingung kayaknya cita-citanya apa ya. Ada yang mau jadi TNI, ada yang mau jadi jaksa, ada yang mau jadi psikolog juga ya. Oke, mudah-mudahan Allah beri kemudahan untuk kalian menggapai cita-cita kalian ya. Amin. Oke, terima kasih. Sudah siap untuk memulai kegiatan kita selanjutnya? Insya Allah. Oke, baik. Kegiatan kita hari ini kita akan membahas tentang permasalahan tentang keterlambatan. Kita akan membahas tentang keterlambatan ya nak. Sebelum kita membuat konseling kelompok ini, Bu Nisa sudah memanggil secara pribadi kalian ya terkait dengan permasalahan keterlambatan yang beberapa kali kalian ulangi ya. Nah, di sini Bu Nisa mau bertanya. Yang pertama, alasan apa sih yang membuat kalian tuh sering terlambat datang ke sekolah? Ada yang mau berpendapat duluan nggak? Oke, silahkan. Biasanya kalau soal terlambat, kalau aku sendiri suka bangun kesiangan sih. Oh, bangun kesiangan. Oke, selain itu ada alasan lagi nggak? Kejebak macet. Kejebak macet.
Kalau Niar alasannya karena bangun kesiangan dan kejebak macet. Emang Niar rumahnya di mana? Berapa lama jarak dari rumah ke sekolah? Cuma 2 kilometer, tapi biasanya kan aku harus lewatin bundaran. Di situ tuh suka macet. Kalau jam setengah 7 baru berangkat itu biasanya suka macet. Selanjutnya ada yang mau berpendapat nggak? Ada yang mau memberikan alasan? Oke, Faiza dulu ya. Ya Bu, saya permasalahan sering telat itu karena saya bantuin bersih-bersih rumah dulu karena kan orang tua dua-duanya kerja. Jadi saya yang bersihin rumah, terus saya bangunin adik, nyiapin bekal buat adik, masak dulu sarapan buat adik. Jadi gitu sih Bu permasalahannya. Jadi bantu prepare pagi-pagi ya. Faiza bangunnya jam berapa? Jam 6 kurang 10-an lah. Jam 6 kurang 10-an. Menurut Faiza itu kesiangan atau gimana? Kesiangan sih Bu. Kesiangannya, oke. Bulan ini udah berapa kali terlambat? Rutin kayaknya deh Bu. Iya sih. Unisa cek juga memang rutin ya. Oke. Boleh pinjam? Iya, berarti Faiza alasannya terlambat karena membantu orang tua. Karena orang tua keduanya kerja, punya adik juga yang harus diurusin pagi-pagi dan cukup sering terlambat juga ya. Selanjutnya tadi, oke. Silakan Zahra. Kalau saya telat itu biasanya kan barang-barang yang buat dibawa, misalnya buat dibawa hari ini kurang belum disiapin, jadi harus nyari-nyari dulu. Kadang suka keselip gimana, jadi kayak suka telat gitu gara-gara belum prepare barang dari malam. Jadi malamnya belum siap-siap barang atau jadwal pelajaran juga mungkin belum dirapikan ya? Iya. Terus dalam bulan ini sudah berapa kali terlambat? Berapa kali ya? 5 atau 6. 5 atau 6 kali terlambat. Oke. Selanjutnya ada yang mau berpendapat lagi? Ada yang mau mengutarakan alasan? Oke, silahkan Dava. Seperti yang tadi saya bilang, saya hobi membaca komik, dan karena hobi tersebut membuat saya sering begadang ya Bu, dan juga bermain game. Jadi otomatis saya bangun kesiangan, dan juga karena orang tua bisa dibilang kurang peduli sama saya, jadi saya harus mandiri gitu. Jadi karena kebiasaannya begadang, karena suka baca komik, main games juga begadang. Emang kalau malam tidurnya jam berapa, Dava? Biasanya jam 12 lebih Bu. Jam 12 lebih. Oke. Bulan ini kamu terlambat berapa kali? 7 lah Bu. 7 kali oke, dalam sebulan sudah 7 kali terlambat. Oke. Ya, jadi Dava dalam sebulan ini sudah 7 kali terlambat. Alasannya karena bangunnya pasti kesiangan ya, karena tidurnya terlalu larut malam ya, karena baca komik dan main game. Yang lain bagaimana? Bagaimana alasannya? Baik Haki, silahkan. Karena sekarang lagi momentum Piala Dunia, jadi saya sering begadang Bu, bangunnya kadang kesiangan. Gara-gara nonton bola jam 2 pagi, kadang bisa bangun setengah 7. Setengah 7 baru. Baru bangun ya. Iya Bu, Bulan ini udah berapa kali terlambat? Yaki? ada 9 kali lah Bu. 9 kali. Oke, baik. Berarti sudah? Sudah. Berarti yang terakhir, silakan. Hafiz. Kalau saya sih ya karena begadang jam, terus bangunnya kesiangan, terus lupa nyiapin buku. Lupa nyiapin buku. Iya. Bangunnya kesiangan. Dalam bulan ini berapa kali terlambat kamu, Nak? 8 atau enggak 10 ya. 8 sampai 10 sampai lupa ya. Iya. Sudah cukup? Sudah. Cukup. Berarti Hafiz dalam bulan ini sampai lupa berapa kali terlambat ya, saking seringnya terlambat ya. Terus alasannya karena begadang juga ya. Oke, tadi sudah Bu Nisa dengar alasan kalian mengapa sering terlambat datang ke sekolah ya. Alasannya ya karena ada yang tidurnya larut malam, ada yang membantu orang tua di pagi hari, ada juga yang tidak prepare apa yang mau dibawa ke sekolah. Jadi pagi-paginya tuh pasti kerepotan. Belum lagi cari buku, belum lagi cari seragam, terus belum lagi cari perlengkapan sekolah yang harus dibawa gitu ya Nak ya. Dapat Bu Nisa simpulkan nih dari alasan yang sudah kalian utarakan tentang kenapa sering terlambat datang ke sekolah karena kurang manajemen waktu dengan baik ya.
kurang bisa mengatur waktu dengan baik. Masih suka buktinya ada yang masih suka begadang padahal besok sekolah, ada juga yang masih, tidak menyiapkan, apa namanya, jadwal pelajaran. Nah, terus ada juga yang bangunnya kesiangan padahal, sedang, apa namanya, padahal harus berangkat pagi-pagi ya. Jadi dapat Bunda simpulkan nih, sepertinya, siswa yang sering datang, terlambat ke sekolah itu karena kurang manajemen waktu dengan baik ya. Tadi juga sudah menceritakan semua, apa namanya, alasannya mengapa sering terlambat. Kira-kira nih dari 6 siswa Bu Nisa nih, masalah siapa sih yang akan kita bahas yang sekiranya tuh urgent gitu, yang sekiranya penting yang kita mau selesaikan terlebih dahulu. Masalah siapa ya kira-kira ya? Faiza, menurut aku Faiza soalnya dia udah rutin telat deh. Bagaimana? Dia kayaknya mending kita bahas masalahnya Faiza soalnya emang dia udah rutin telat gitu. Udah rutin telat Iya. ya, iya betul. Yang lain bagaimana? Setuju masalah Faiza yang akan dibahas? Setuju. Faiza gimana? Setuju nggak masalahnya akan kita bahas hari ini? Setuju, Bu. Setuju. Oke. Iya, karena tadi terkait sudah ini ya telatnya sudah nggak tahu Bu saya telat berapa kali kayaknya rutin deh Bu gitu ya. Oke sekarang kita dengar dulu nih Faiza. Eh, Boleh diceritain nggak aktivitas apa yang bikin kamu terlambat sampai ke sekolah? Iya, jadi saya itu jam 6 kurang 10 atau jam 6-nya itu baru bangun, terus saya prepare dulu buat diri saya sendiri. Karena kebetulan orang tua kerja, adik itu yang ngurusin juga saya, Bu, untuk persiapan sekolahnya, tasnya, terus bekalnya saya juga yang nyiapin. Terus kadang saya juga harus masak buat sarapannya juga, jadi kan kerja 2 kali, belum lagi nyuci perlengkapannya. Itu yang selalu bikin saya telat. Udah? Oke. Jadi itu tadi alasan yang disampaikan oleh Faiza. Bangunnya jam 6 kurang 10, harus membantu orang tua menyiapkan apa namanya kondisi rumah di pagi hari ya nak ya. Oke. Terus yang paling sering Faiza sampai ke sekolah itu jam berapa? Sebenarnya mepet banget sih Bu, datangnya tuh jam 7 lewat 10-an. 7 lewat 10. Sudah? Kira-kira kalau datang jam 7 lewat 10 itu mepet atau udah telat banget sih? Udah kan jam 6.55. Oh, iya, lewat 15 menit ya, karena kita masuk jam 6.55 ya. Oke. Nah, tadi kan Faiza sudah mengutarakan nih alasan kenapa sering terlambat. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan mungkin atau ada yang mau dikomentari? Silakan. Oke, silakan. Kenapa sih nggak tidur lebih cepat aja kan? Kalau misalnya tidur lebih cepat kan bisa aja kita bangun lebih cepat juga gitu. Oke, bagus. Silakan dijawab. Sebenarnya tidur tuh jam 9 sih, cuman yang salah mungkin saya ya, bangunnya terlalu kesiangan, nggak bisa ngatur waktu buat bangunnya. Susah sih karena kebiasaan aja. Cukup? Faiza, berarti tadi tidurnya sudah cukup sore ya, maksudnya tidak terlalu larut malam ya, tapi memang bangunnya yang terlampau siang. Berarti kalau misalnya kamu bangun jam 6 kurang 10, sholat subuhnya gimana tuh? Lupa Bu kadang tertinggal. Kadang tertinggal, karena sudah sibuk dulu. Iya. Karena sudah sibuk duluan ya Iya. pagi-pagi ya, oke. Karena sudah terlampau sibuk pagi-pagi, bangunnya siang, jadi sholat subuhnya ketinggalan, sayang banget ya. Padahal kan itu wajib. Oke, ada lagi yang lain yang mau memberi komentar? Silakan. Emang kenapa di rumahnya nggak ada asisten rumah tangganya gitu, pembantu rumahnya supaya lebih ada yang bantuin? Sebenarnya ada, tapi buat nyuci gosok itu pun datangnya siang, nggak ngurusin kayak perlengkapan buat adik gitu-gitu. Jadi ada yang bantu, ada asisten rumah tangga, tapi hanya bantu nyuci dan gosok. Selebihnya dikerjakan oleh Faiza dan orang tua gitu ya. Oke, anak-anak ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Emang adiknya kelas berapa? Kenapa tidak bisa prepare sendiri untuk perlengkapannya dan bekalnya? Silakan dijawab. Iya, di aku tuh baru kelas 2, terus kebetulan karena cowok jadi kan nggak peduli ya jadi sama dirinya sendiri. Ya jadi Jadi adiknya masih kelas 2 SD. jadi kayak seragam aja masih harus disiapin. Kadang mandi pun harus ditemenin.
Oke, sudah cukup? Oke, jadi, apa namanya, adiknya masih kecil ya, masih kelas 2 SD ya, jadi mandi ditemenin Dava, terus, seragam juga harus dirapiin, apalagi bekal harus disiapin ya, oke. Ya, jadi tadi udah kita denger ya, alasan kenapa Faiza sering sekali terlambat ya, sampai Faizanya sendiri bingung ya berapa kali terlambat, ke sekolah ya. Terus juga, datang ke sekolahnya ya memang, apa namanya, terlalu siang, padahal kita masuknya jam 6.55 tapi Faiza datang ke sekolahnya jam 7:10 ya, Nak, ya. Oke, Nak, kemarin saat, Bu Nisa panggil secara pribadi anak-anak Bu Nisa yang sering terlambat, Bu Nisa berikan ini ya, lembar monitoring ya, bagaimana, di lembar monitoring itu kan berisi Bu Nisa minta kalian menuliskan aktivitas kalian selama 3 hari. Bagaimana, sudah diisi semuanya? Sudah. Iya, boleh dilihat lembar monitoringnya? Baik, sudah diisi ya. Oke, baik. Karena semua sudah mengisi lembar monitoring yang tempo hari Bu Nisa berikan, dan karena hari ini kita membahas permasalahan Faiza, Bu Nisa minta Faiza untuk membacakan aktivitasnya, ya, sesuai dengan apa yang Faiza tulis di lembar monitoringnya, ya, Nak, ya, silakan. 6 kurang 10 saya baru bangun tidur. Lalu jam 6 sampai jam 6.15 saya mandi. 6.15 sampai 6.30 saya bangunin adik dan siapin bekal adik. Lalu saya dari 6.30 sampai 6.40 saya sarapan. Dari 6.40 sampai 6.50 saya bantuin adik buat siap-siap sekolah juga. Terus saya baru berangkat sekolah setelahnya. Oke, berarti baru berangkat sekolah jam berapa? 6.55 lah. Jam 6.55. Oke. Jadi jam 6.55 Faiza baru berangkat sekolah. Kira-kira ada yang mau berkomentar nggak dengan kegiatan Faiza di apa namanya, lembar monitoringnya? Silakan. Rumahnya deket ya. Jam 6.55 masa baru berangkat. Rumahnya dekat. Lumayan sih, rumahnya tuh sebenarnya lumayan deket. Jadi sebenarnya cuman butuh waktu 15 atau 10 menit doang ke sini. Tapi telat jatuhnya. Iya. Walaupun rumahnya deket, tapi berangkatnya terlalu ini ya, terlalu siang ya. Jam 6.55 baru berangkat dari rumah. Oke, itu tadi di hari pertama ya. Di hari keduanya bagaimana? Di hari keduanya 6.05 saya baru bangun tidur. Terus 6.10 sampai 6.15 saya baru mandi. Terus 6.20 sampai 30-nya saya bangunin adik dan bantu siapin bekal buat adik. Lalu 6.35 sampai 6.45-nya saya sarapan dan juga bantu buat siap-siapin bekal buat adik. Terus baru jam 6.45-nya saya baru berangkat sekolah. Oke, berarti sudah ada perubahan nih ya. Yang tadinya di hari pertama jam 6.55 berangkat sekolah gitu ya, Nak, ya. Di hari kedua sudah mulai ada perbaikan, jam 6.45 sudah sudah berangkat di sekolah. Di hari kedua terlambat nggak, Nak? Enggak sih Bu, tapi jam 7 pas datangnya. Terlambat berarti. Oke, berarti mepet banget sama waktu masuknya karena kita kan di awal jam 6.55 harus tadarus dulu ya. Jam 7 kita baru mulai pembelajaran ya. Oke, di hari yang ketiga bagaimana, Nak? Di hari ketiga saya jam 6 kurang 15 itu 6 kurang 15 udah bangun. Terus jam 6-nya sudah mulai mandi. 6:10-nya sampai 6.20-nya udah mulai bangunin adik sama siapin bekal. Terus 6.25 sampai 35-nya sarapan. Terus 6.45-nya udah berangkat sekolah sama sekarang jam 6.50 udah sampai sekolah. Oke. Berarti di hari ketiga perbaikannya sangat luar biasa ya. Sangat bisa apresiasi karena jam 6.50 sudah sampai sekolah. Nah ya. Itu tadi lembar monitoring Faiza, aktivitas Faiza selama 3 hari yang sesuai dengan yang apa Bu Nisa minta. Dari kalian ada yang mau memberi masukan atau bertanya atau berkomentar nggak? Silakan angkat tangan. Oke, silakan.
Kalau dilihat-lihat Faiza selama 3 hari ini ternyata masih bangun siang ya ternyata. Iya, gimana Faiza? Iya sih masih suka sebenarnya udah masang alarm, tapi masih ditunda-tunda juga bangunnya. Sudah cukup? Secu- Oke. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Silakan. Barang adiknya juga ikut disiapin dari malam gitu loh. Iya, kan aku nggak tahu ya apa yang harus mau dibawa adanya. Kadang tuh dia nggak ngomong, ngomongnya mendadak baru pagi. Jadi nyiapinnya tuh baru pagi. Dia nggak ngomong dari malam. Pokoknya cuek lah sama dirinya dia sendiri juga. Dia susah. Oke. Jadi permasalahannya sama ya kayak Zahra ya. Tidak tidak memprepare barang dari malam sebelumnya ya. Oke. Tapi alasannya yaitu karena adanya cuek, terus kadang baru minta pas pagi-paginya gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya ada lagi nggak sih yang mau berkomentar atau memberikan pertanyaan? Silakan. Kayaknya biar kamu nggak telat, pas kamu bangun itu kamu sekalian bangunin adik-adiknya gitu, biar nggak telat bangunnya. Sebenarnya udah dibangunin. Bangunin itu pas aku bangun juga. Tapi aku tinggal mandi dia malah tidur lagi depan TV. Jadi aku tinggal bikin bekal, dia masih tidur. Oke, sudah cukup. Oke. Jadi adiknya juga bangunnya bareng sebenarnya, tapi karena Faiza menyiapkan hal yang lain, tapi adiknya malah tidur lagi gitu ya. Oke, dan permasalahannya juga karena Faizanya bangunnya cukup siang ya, jam 6 kurang 10 menit tadi ya baru bangun tidur. Menurut kalian kesiangan gak sih kalau jam segitu baru bangun? Ih, jelas kesiangan ya, pasti datang ke sekolahnya pasti bakalan terlambat ya. Oke, Nak, di sini Bu Nisa punya apa ya, lembar usaha yang harus dilakukan. Kan permasalahan kalian sama semuanya, sama-sama datang terlambat. Lalu lembar monitoringnya juga sudah diisi ya, selama 3 hari kalian melakukan apa. Nah, di sini Bu Nisa punya lembar usaha yang harus dilakukan. Jadi kan kalau misalnya jadwal yang sudah kalian buat ini masih memunculkan perilaku terlambat lagi ya, seperti Faiza bangunnya jam 6 kurang 10, terus bantu adik, bantu prepare itu kan masih terlambat ya. Nanti di sini kalian isi eh, usaha yang seharusnya kalian lakukan tuh apa supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Kalau misalnya tadi alasannya karena macet, nah apa tuh effortnya yang harus dilakukan supaya tidak terlambat. Terus tadi juga Bu lagi musim pildun Bu, saya lagi suka begadang. Nah kira-kira usaha apa, effort apa yang harus kalian lakukan supaya tidak lagi datang terlambat ya Nak ya. Ini lembarnya Bu Nisa bagikan, nanti silahkan diisi ya Nak ya. Oke, di situ Nak bisa dilihat ya, ada waktunya, ada hari, ada aktivitas atau target yang seharusnya dilakukan atau upaya perbaikannya, usaha perbaikannya itu apa. Kalau tadi Faiza misalnya masih bangunnya jam 6 kurang 10, berarti upaya perbaikannya itu apa, effortnya itu apa ya. Ini disesuaikan dengan permasalahan kalian ya. Silahkan diisi, Bu Nisa kasih waktu 10 menit ya Nak ya. Ya, bagaimana Nak? Sudah selesai? Mengisi lembar ininya, apa namanya, lembar kontrolnya? Self controlnya sudah selesai ya. Iya, eh seperti yang tadi Bu Nisa bilang, karena hari ini kita membahas masalahnya Faiza, jadi kita dengar sama-sama ya, self control yang akan Faiza lakukan itu seperti apa ya. Silakan Faiza. Jadi di hari Senin dari jam 5.30 sampai 5.40 saya bangun dan sholat subuh. 5.40 sampai 5.50 saya mandi. 5.55 sampai 6.15 saya bangunin adik dan siapin bekal. Terus 6.15 sampai 6.20 saya sarapan. 6.20 saya berangkat sekolah dan 6.30 saya sudah sampai di sekolah. Sudah? Itu hari pertama ya. Tadi di hari pertama yang akan Faiza lakukan self controlnya adalah bangun jam 5.30. Bagaimana? Menurut anak-anak apakah masih terlalu siang atau sudah cukup ideal atau masih kurang? Bagaimana? Ada yang mau berpendapat? Sebenarnya kalau emang udah pinter buat
memanage waktu, itu tuh sebenarnya jam 5.30 itu sudah cukup ya buat bangunin Ade, dari segala prepare-prepare-nya itu sudah cukup ya. Oke, berarti sudah cukup ya. Tapi kira-kira Faiza bisa nggak bangun jam 5.30 tanpa mematikan alarm lagi langsung berniat untuk bangun? Kira-kira bisa nggak? Bisa sih Bu, semenjak saya dapet teguran dari Bu Nisa, saya jadi kayak udah mulai tahu diri. Oke, nice juga. Oke, berarti Faiza effort yang akan dilakukan yang pertama kali yaitu mencoba untuk bangun lebih pagi ya nak ya. Yang selanjutnya di hari kedua bagaimana nak? Jam 5.30 sampai jam 5.40 saya bangun dan sholat subuh. 5.50 sampai jam 5.45 saya mandi. 5.45 sampai jam 6.10 saya bangunin adik dan siapin bekal. Terus jam 6.10 sampai 6.20 saya sarapan dan siap-siap sekolah. Terus 6.20 sampai 6.30 saya berangkat sekolah terus sampai sekolah. Berarti punya target sampai sekolah itu di jam 6.30 ya. Kira-kira Faiza bisa? Bisa ya, pasti bisa ya. Selain Faiza, anak-anak yang lain juga pasti bisa ya Naya untuk datang ke sekolah tidak terlambat lagi. Nah, yang selanjutnya adalah di sini Bu Nisa akan memberikan kalian yang namanya lembar reinforcement. Reinforcement itu adalah penguatan untuk diri kalian sendiri. Penguatannya berupa apa? Penguatannya bisa berupa hadiah atau bisa juga berupa hukuman, bisa berupa reward atau hukuman. Nah, rewardnya ini dan hukumannya ini dari diri kalian untuk diri kalian sendiri. Ya nak ya, misalnya kalau tadi yang hal yang membuat terlambat itu karena bangun kesiangan. Terus ada usahanya, ada effortnya atau ada self controlnya yaitu bangun lebih pagi. Kalau kalian bisa, kalau Faiza bisa mengubah hal itu, kira-kira Faiza akan menghadiahi apa untuk diri sendiri gitu ya. Tapi sebaliknya, jika Faiza tidak bisa, hukuman apa yang akan diberikan untuk Faiza sendiri gitu ya. Nah, lembar reinforcement ini akan Bu Nisa berikan ke semua anak-anak ya. Tolong diisi lembar reinforcement-nya, nanti akan kita bahas lagi ya nak ya. Oke, silahkan dibaca dan diisi lembar reinforcement-nya. Kira-kira kalian akan menghadiahi apa untuk dari diri kalian dan kira-kira kalian akan memberikan hukuman apa untuk diri kalian sendiri. Silahkan dikerjakan ya. Oke, gimana nak? Sudah selesai membuat ininya, reinforcement-nya? Sudah menentukan reward dan ini ya, dan punishment ya? Oke, boleh dikumpulkan nak? Oke, kita akan dengar ya apa punishmentnya Faiza dan apa rewardnya Faiza jika Faiza bisa berubah dan jika Faiza tidak terlambat lagi. Silakan Faiza dibacakan, Neng. Jika saya bisa merubah perilaku saya mau ngelakuin me time. Tapi kalau misalnya saya masih mengulang kesalahan saya lagi, saya nggak boleh jajan di sekolah selama 3 hari. Selama 3 hari. Oke, nah itu adalah self reward dan punishment yang akan Faiza lakukan. Jadi kalau Faiza masih terlambat bulan depan, maka punishmentnya atau hukuman untuk diri sendiri yaitu tidak jajan selama 3 hari ya. Sedangkan kalau misalnya ada perubahan perilaku, tidak lagi terlambat, ada perbaikan jam datang sekolah, maka hadiahnya adalah me time dengan diri sendiri. Nah ya, oke. Tadi kan kita sudah membuat monitoring diri, sudah membuat kontrol diri juga, anak-anak yang lain juga sudah menentukan apa punishment dan apa yang akan dilakukan. Ada yang mau berpendapat nggak sih kira-kira kalian bisa nggak sih menjalankan apa yang sudah kalian tuliskan? Ada yang mau berpendapat? Siapa mau katakan? Oke.
Saya pasti bisa karena menurut saya self reward dan punishment merupakan peringatan. Kalau kita dapat hadiah, kita senang dan kita akan terus melanjutkan hal tersebut. Tapi jika punishment yaitu hukuman, kita akan melakukan introspeksi diri agar kedepannya lebih baik lagi. Berarti Dava bisa ya. Kalau Faiza sendiri kira-kira bisa nggak sih menjalankan apa yang sudah Faiza tulis di situ? Insya Allah bisa, Bu. Insyaallah bisa ya, karena untuk perbaikan diri Iya. sendiri ya. Oke. Nah, baik anak-anak, sepertinya kegiatan kita akan segera diakhiri. Tapi sebelum diakhiri, Bu Nisa mau dengar pendapat kalian dong tentang kegiatan hari ini tuh ada yang mau menyimpulkan gak sih bagaimana pendapat kalian? Ada yang mau berpendapat? Jadi dari kegiatan kali ini saya bisa lebih mengerti soal caranya memanage waktu, memahami tentang betapa pentingnya waktu agar kita juga nggak terlambat buat kesana kesini gitu, dan kalau misalnya ada acara atau apa saya bisa tepat waktu gitu. Oke, jadi Imaniar berpendapat kalau kegiatan kita nih penting karena kita belajar untuk memanage waktu ya. Baik, ada lagi yang mau berpendapat? Silahkan. Saya senang mengikuti kegiatan hari ini karena kita bisa belajar dari kesalahan kita terlambat sekolah, membenarkan kita terlambat sekolah karena apa, agar kita perbaiki ke depannya, agar tidak terlambat ke sekolah, Bu. Oke, baik. Nah, anak-anak, menurut kalian kegiatan konseling kelompok kayak gini tuh penting gak sih buat kita lakuin? Penting banget. Penting. Ada yang mau berpendapat nggak satu orang? Menurut saya kalau konseling kelompok kayak gini penting Bu, soalnya jadi kita tuh bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di diri kita gitu supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik, jadi dirasa penting ya konseling kelompok hari ini ya. Terus ada yang mau ngasih ini nggak sih harapan kalian setelah kita melakukan kegiatan ini tuh harapannya apa sih? Ada yang mau berpendapat? Oke. Harapan saya biar semoga kita ke depannya biar gak terlambat sekolah lagi, terus jadi pinter memanage waktu. Gitu aja. Itu aja cukup. Oke, itu harapan untuk kita semua ya, harapan Bu Nisa juga supaya anak-anak bisa lebih on time datang ke sekolahnya karena kalau datang ke sekolahnya on time tidak buru-buru, tidak menerima apa namanya, biasanya kan dijaga di depan ya, di depan gerbang tuh, kalau terlambat harus dicatat, kadang juga diinstruksikan untuk membersihkan, musola, masjid. Nah, itu kan membuang waktu ya. Oke. Nah, selanjutnya, tadi kan, ada yang berpendapat kegiatan seperti ini penting. Kira-kira, kita ke depan, mau, melakukan kegiatan ini lagi nggak? Mengingat tadi kan baru permasalahan Faiza ya yang baru dibahas ya. Nah, kira-kira ke depan kita mau bahas permasalahan siapa ya? Ada yang mau berpendapat nggak? Boleh ganti tema nggak sih? Kayak keterlambatan atau emang harus ini lagi? Iya, untuk temanya kita harus kita menyelesaikan permasalahan ini dulu. Gimana? Kira-kira untuk pertemuan selanjutnya masalah siapa yang akan kita bahas? Dava. Oke, karena ini ya, apa namanya masih ada ajang Piala Dunia ya. Iya. Karena apa namanya akan terus-menerus begadang begitu ya Dava ya. Oke, baik. Bagaimana Dava? Setuju nggak mas permasalahan yang akan dibahas pertemuan selanjutnya? Setuju. Oke, kira-kira kapan nih kita mau buat konseling kelompok lagi? Minggu depan berarti di hari Kamis ya, Kamis minggu depan ya. Oke. Kayak selesai pas. Oh iya, setelah kita pas ya. Oke, baik. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah memulai kegiatan kita dengan berdoa. Untuk menutup kegiatan kita berdoa juga ya supaya apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Nah, untuk menutup doa, Bu Nisa izin untuk menutup kegiatan hari ini ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan ruangan ini, hal yang terakhir Bu Nisa minta yaitu anak-anak mengisi angket tentang kegiatan kita hari ini ya. Nanti silahkan dibaca angketnya, silahkan diisi angketnya. Nanti setelah selesai boleh dikumpulkan angketnya ya nak ya. Oke, Bu Nisa bagikan ya.
Iya, nanti silahkan diisi namanya, kelas, dan topiknya, topik permasalahan yang kita bahas hari ini. Lalu silahkan dibaca dan diisi angketnya ya. Silahkan mengerjakan.